Baik, silakan duduk. Baik, Andrew, kira-kira Andrew mengerti nggak kenapa kira-kira Miss menahan Andrew supaya tidak langsung pulang? Baiklah, nak. Miss sudah mendengar laporan dari Bapak Ibu guru piket mingguan. Tadi katanya Andrew terlambat datang, bahkan terlambat di les pertama agama. Oh, ya Miss, tadi saya terlambat datang. Nah, kira-kira apa sih alasan Andrew? Mengapa datang terlambat tadi pagi, nak? Ya Miss, kemarin saya tidur dalam karena asik bermain game. Jadinya saya bangun kesiangan Miss. Nah, baiklah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan terlambat bangun jika datang ke sekolah. Nah, kira-kira menurut Andrew, bagaimana sih kita mengatasi masalah keterlambatan ini? Saran saya Miss, yaitu bahwa saya harus lebih awal dan bisa membantu jadwal bermain game. Baik, baik. Saya hargai usaha dan tekad kamu ya, nak. Nah, Miss tambahkan juga selain mengatur jadwal bermain game dan tidur lebih awal, kalau boleh, Andrew memasang alarm supaya esok pagi tidak kesiangan lagi ya. Baik, terima kasih ya, nak. Dan kamu boleh pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya, nak. Sampai jumpa besok. Tanggapan saya setelah melakukan praktik restitusi adalah saya menjadi anak yang kuat, percaya diri, dan memiliki kesadaran supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Saya akan bersemangat ke sekolah kembali. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang bahagia yang saya banggakan, di PTD SD Negeri 070975 Guru Story. Hari ini saya akan membagikan materi tentang budaya positif dan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mempelajari atau belajar di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang kami banggakan, bisa dilihat di layar hal yang akan saya bagikan, yaitu bagaimana perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal ini nanti Bapak Ibu akan kita lakukan di kelas kita sebagai perubahan pembelajaran yang terjadi kepada anak didik kita, mewujudkan merdeka belajar dan berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan dan yang berbahagia, mari saya ajak untuk pertama sekali membayangkan sekolah kita. Mari kita bayangkan sekolah kita. Apakah sekolah kita sudah memiliki budaya positif? Kita bayangkan sejenak. Nah, pasti sudah ya. Pasti ada budaya-budaya positif yang sudah tertanam di UPTD SD Negeri 070975 yang sudah kita ketahui bersama. Bisa diberi pendapat kira-kira apa saja budaya positif yang ada yang terjadi kepada anak didik kita dan Bapak Ibu Guru. Nah, terima kasih Ibu Elvis. Datang ke sekolah tepat waktu. Budaya positif lainnya ada lagi Bapak Ibu? Melaksanakan 5S, ya benar sekali. Salam, senyum, sapa, sopan, santun, betul sekali. Nah, begitu banyak budaya-budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita. Namun, kalau Bapak Ibu bayangkan, selama 3 tahun terakhir, selama COVID menyerang, budaya positif itu semakin menurun. Anak-anak kita ada yang belum memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, itu berkaitan dengan apa yang saya paparkan pada pagi hari menjelang siang hari ini, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, untuk mengetahui perubahan paradigma belajar, saya ajak
Bapak Ibu, jangan tegang-tegang amat dulu. Untuk berefleksi dengan saya, apa itu teori kontrol? Nah, coba kita bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan kita. Kemudian kita meminta kepada teman kita untuk membuka genggaman tangan kita. Boleh dipraktekkan Bapak Ibu? Lalu kita meminta kepada teman kita untuk membukanya. Dibayangkan ya, jangan diberitahu kira-kira apa yang ada di dalam genggaman tangan kita. Bisa dipraktekkan Ibu? Kita minta kepada teman kita, boleh kita bujuk untuk membuka kepalan tangan ini. Tidak usah tegang-tegang. Silakan, boleh. Nah, sudah 30 detik, boleh. Diminta kepada temannya, boleh dibuka. Lalu, sudah. Nah, oke, baik. Nah, ada pertanyaan yang saya ajukan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Nah, yang sungguh-sungguh melakukannya pasti tahu. Apakah Anda atau B, maksudnya teman Ibu tadi, membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Yang membuka kepalan tangan tadi siapa? Yang membuka kepalan tangannya, dia mengizinkan dibuka. Padahal saya bilang tadi, ada yang berharga di balik telapak tangan ini. Siapa tadi? Mengapa? Mengapa Ibu membukanya? Boleh dijawab. Karena ingin tahu sesuatu yang ada di dalamnya. Karena ingin tahu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Luar biasa jawabannya. Lanjut, pertanyaan kedua. Apakah Anda berusaha menutup kepalan tangan Anda? Menutup, tidak membukanya sama sekali. Siapa tadi? Ada yang tidak membukanya sama sekali, mempertahankan, tidak memberitahu kira-kira apa isi di balik telapak tangan ini. Ada? Ibu Rian? Iya, saya tidak mau supaya dia tidak mengetahui apa barang berharga di balik telapak tangan saya. Benar sekali, jawabannya benar juga. Dan pertanyaan ketiga, nah dalam kegiatan ini tadi, jika Bapak Ibu sungguh-sungguh melaksanakan yaitu teori kontrol, cobalah buka telapak tangan saya. Maka sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan ini? Menurut Bapak Ibu siapa yang memegang kendali untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Diri kita sendiri, betul, bukan orang lain, diri kita sendiri. Nah, ini ada kaitannya nanti ke depan, yaitu teori kontrol adalah diri kita sendiri. Sama halnya perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama, itu yang sudah kita pikirkan selama ini. Tetapi kenyataannya di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama kebutuhan orang. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tidak. Tetapi semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Tetapi kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu, apa yang sudah kita laksanakan? Kita pasti berkata bahwa perilaku buruk kita lihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi itu belum tepat. Justru semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, justru diri saya sendiri yang mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itulah yang terjadi. Ketika kita bujuk lalu tidak terwujudkan, maka kita paksa. Nah, itu karena sudah gagal. Nah, itu tidak baik. Justru yang seharusnya kita lakukan adalah kita harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, untuk stimulus respon yang selalu kita laksanakan, pikiran kita ada menang dan ada yang kalah. Dan seharusnya itu tidak baik. Yang seharusnya adalah pola pikir teori kontrol, yaitu menang.
disiplin dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Hal ini dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cocok melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini kita tunjukkan kepada anak murid kita, anak didik kita di SD 2. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai contoh, kita sering mengatakan kepada anak-anak, jangan terlambat datang ke sekolah. Tetapi kita tidak memberitahu kepada mereka kira-kira nilai-nilai kebajikan apa sih di balik kata jangan terlambat itu. Kemudian jangan berantem, jangan bertengkar, jangan memaki, atau kira-kira perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau negatif lainnya yang dilakukan oleh diri kita. Nah, mengapa anak-anak sering mengulang perbuatan-perbuatan itu? Mungkin mereka belum tahu kira-kira apa nilai-nilai kebajikan di balik disiplin tersebut. Nah, untuk kita ketahui bersama nilai-nilai kebajikan universal yang diangkat bersama dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila adalah: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila inilah yang akan kita usahakan agar terpancar dari karakter anak didik kita di masa sekarang, apalagi di abad yang sekarang ini yang menuntut banyak sekali perubahan anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, kita juga harus memikirkan ada 3 motivasi perilaku manusia di dalam kehidupan ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini, dia suka menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan, pengakuan. Dan motivasi ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, inilah yang kita harapkan motivasi perilaku terjadi kepada anak didik kita, yaitu motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya seperti ini, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan kepada anak didik kita ke depan.
Bapak Ibu guru yang kami banggakan, berhubungan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mengajar di sekolah ini, kita pasti sudah sering melakukan hal ini, yaitu memberi hukuman kepada anak-anak. Lalu kalau ketika kita melakukan hukuman, identitas yang terjadi adalah identitas gagal. Mengapa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mari kita koreksi dulu. Kita memberikan hukuman kepada anak-anak, maka sesuatu yang sakit akan terjadi kepada anak-anak kita. Lalu tidak nyaman untuk murid kita dalam jangka panjang, dan itu akan tertanam dalam pikiran mereka. Mereka akan dari guru yang menghukum mereka itu setiap hari hingga mereka dewasa nanti. Kemudian korban mendapat keadilan. Ya, benar sekali. Ketika mereka berantem lalu kita hukum, korbannya itu mendapat keadilan. Contoh, Bu, saya sudah dipukulnya. Lalu kita mengatakan, ya pukul lagi dia. Nah, itu identitasnya gagal. Kemudian murid anak akan tersakiti, sudah jelas. Dan perilaku pasif agresif meningkat kepada anak didik kita di zaman sekarang. Nah, konsekuensi sering kita lakukan juga. Memberi hukuman dengan ada konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi. Contoh, dia terlambat. Kamu terlambat ya? Nah, saya kasih konsekuensinya. Silakan kumpulkan sampah. Silakan lari lapangan. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian, tidak nyaman untuk anak, tetapi dalam jangka pendek, dia akan melupakan. Lalu korban bisa diabaikan. Dan sudah pasti, muridnya tidak nyaman. Dan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi, inilah yang akan kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana kita memanage kasus-kasus siswa di dalam sekolah kita, yaitu dengan menggunakan restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan, menguatkan murid untuk jangka panjang, dan korban akan mendapatkan ganti, lalu mendapatkan penguatan, dan masalah ada solusi atau terpecahkan. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini didukung oleh pernyataan Gosen tahun 2004. Lalu restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang sudah mereka buat, Bapak Ibu, namun dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan baik siswa terhadap siswa maupun siswa terhadap guru. Kemudian restitusi ini tawaran, kita menawarkan, bukan kita paksa. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kira-kira apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan? Itu yang akan kita lihat. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik, sudah diakui. Lalu restitusi ini fokus pada karakter anak, bukan pada tindakan. Lalu restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk diketahui bersama, ada kebutuhan dasar manusia, ada lima kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar, kita juga memiliki kebutuhan dasar. Pertama, kita bertahan hidup. Kemudian kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh semua orang. Ketiga, kita butuh kesenangan. Keempat, kita butuh penguasaan. Dan kelima, kita butuh juga kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini juga dimiliki oleh anak kita. Tanpa kita ketahui bersama, contoh, anak ini suka sekali datang ke depan di meja kita, menanyakan hal-hal tertentu kepada kita. Sering-sering ke depan. Nah, apa kira-kira kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi? Mungkin kasih sayang dan rasa diterima oleh guru. Dia caper, cari-cari perhatian kepada kita. Nah, untuk mendasari semua tindakan itu, adalah yang dinamakan dengan keyakinan keras. Keyakinan keras, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mendengar atau mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang kita berikan di kelas maupun di luar kelas.
seperti begini. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik? Apa takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut tanpa memahami tujuan dari peraturan yang kita buat? Nah, sebagai contoh, boleh direspon. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita inginkan? Kembalikan barang di tempatnya. Ada yang mengatakan pendapatnya? Ada? Kembalikan barang di tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju yaitu menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju adalah disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, dan menghargai orang lain juga. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Ya, nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Dilarang merokok. Nilai kebajikannya itu demi kesehatan. Gunakan masker. Nilai kebajikannya itu demi kesehatan. Dan berjalan di kelas atau di koridor, yaitu untuk menghargai orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Bisa dilihat di sini ada video yang sudah saya selipkan. Di sini anak 4B sudah saya ajarkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas yang mereka lengketkan atau sering kita dengar dengan kesepakatan kelas, itu mereka melengketkan di kelas keyakinan-keyakinan yang sudah mereka yakini. Nah, ini dia keyakinan kelas mereka. Ada solid, ada bertanggung jawab, disiplin, jujur, peduli. Kalau boleh keyakinan kelas yang kita buat itu jangan ada kata-kata tidak dan jangan. Dia bermakna positif. Dan hal ini sudah saya bagikan dengan rekan sejawat saya kiri kanan kelas saya, yaitu Bu Nita dan Bu Dian. Saya sudah membagikan bagaimana itu keyakinan kelas dan penanaman disiplin dengan metode segitiga restitusi. Kalau boleh sudah ada gebrakannya. Dan saya bersedia untuk membantu Bapak Ibu untuk melakukan ini dalam kelas. Dan ini kesepakatannya bersama anak-anak kita di dalam kelas, supaya mereka lebih disiplin lagi gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira bagaimana sih kalau anak-anak kita sudah melanggar keyakinan kelas tadi? Ini kebiasaan Bapak Ibu guru yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, bahkan ketika saya SD, SMP dan SMA. Posisi kontrol guru ada 5. Jika siswa melakukan kesalahan, yang pertama sekali yang saya ingat yaitu guru itu menghukum. Dia mengambil posisi penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dahulu. Penghukum ini membuat jiwanya murid terancam, dan hukuman dari guru itu akan tertanam dalam hidupnya hingga dia dewasa. Kemudian yang kedua, posisi yang sering dilakukan guru dalam menangani kasus siswa yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita pasti sudah melakukan hal ini kepada anak kita. Ketiga, posisi yang sering kita lakukan dalam mengatasi kasus siswa kita yaitu sebagai teman. Kita bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak disakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif.
pendekatan. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi teman ini, ketika kita menghukum, nanti muridnya itu nyamannya hanya sama guru itu aja. Dia maunya dihukum sama ibu ini aja. Dia nggak mau sama ibu yang lain. Kenapa? Karena ibu ini pasti tidak menghukum dia. Ibu ini menganggap dia sebagai teman. Padahal guru dan siswa. Posisi keempat yang sering kita lakukan, yaitu pemantau. Kita memantau nih Bapak. Memantau, mengawasi kelakuan anak-anak. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh, di dalam kelas. Aduh Budi, ibu perhatikan kamu ya, setiap hari kamu hanya bermalas-malasan di les bahasa Inggris. Silakan ke depan kerjakan soal ini. Kalau kata si Budi, Bu saya nggak tahu. Udah kamu duduk aja. Udah duduk. Ibu perhatikan aja kamu di les bahasa Inggris nih tidur-tiduran, malas-malasan, coret-coret buku. Nah posisi yang digunakan guru adalah pemantau. Tidak ada solusi. Dia hanya sampai di situ. Nah yang terbaiknya apa Bapak? Posisi yang kedua, yaitu manajer. Seharusnya kita harus bertindak sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilaku atau perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah murid Bapak Ibu? Yaitu saya menawarkan segitiga restitusi. Pertama yang kita lakukan yaitu kita harus menstabilkan identitasnya. Ketika murid melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu identitas dia dengan menyatakan seperti begini, saudara, tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kemudian kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Loh, kok kamu melakukan ini? Kira-kira menurut kamu, apa alasan kamu melakukan kesalahan ini? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika kamu sudah melakukan hal-hal itu, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Kemudian kita memberikan solusi. Tidak dengan menghukum, tidak juga sebagai teman, tidak juga sebagai pemantau, tetapi kita bertindak sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, silakan disimak video ini. Apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D dalam hal mengontrol murid dalam keseharian? Saya termasuk guru yang mana? Apa yang perlu saya perbaiki? Silakan dilihat dan dimaknai video ini, Bapak Ibu. Sudah kita lakukan di sekolah kita dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sengaja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan sayangku. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa ini? Kamu yang sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harus terima tanggung jawab sama diri sendiri. Ibu senang lihatnya. Ya. Ini apa ya maksudnya? Tas dulu dong. Ini kan teman. Wah, ini kok aku teman tadi, apa ya? Kamu kok nggak
catat kamu sudah 3 kali loh dari olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat vaksin Pak. Bu, saya mengambil tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengambil tugas. Kenapa kamu terlambat mengerjakan tugas? Iya Bu, saya kalau kemarin nonton dulu dan Apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? kadang-kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu mari kita berefleksi. Kira-kira yang di video pertama tadi gurunya menggunakan posisi kontrol apa? Yang ini. Lagi anak-anak Diperhatikan nada gurunya. dan akan meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum jahat saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, tanpa kita sadari kita lakukan itu di kelas. Kalau tadi itu adalah dia menggunakan posisi penghukum. Nah, Bapak ini Anton, kamu jangan bercanda. Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa? kamu mau jadi apa? Coba bayangkan Kecewanya. betapa kecewanya orang tua. Tanpa kita sadari kita pernah melakukan hal ini di kelas. Kita sering konsekuensi kepadanya. Dia menggunakan posisi pembuat rasa bersalah, malu. Yang ini, teman, katanya tos dulu. Dia nggak mau hukum. Dan di sini ada guru-guru yang melakukan hal ini. Oh nggak apa-apa terlambat nak. Tos dulu. Nggak apa-apa. Justru orangnya bilang gini. Wah. Nanti kalau terlambat lagi mulai lagi dong. Dan kemudian yang keempat, guru olahraga dia marah karena nggak pakai baju olahraga. Dia menggunakan posisi kontrol apa? Posisi kontrol pemantau, dia memantau. Berapa kali? 3 kali, Bapak lihat, wah, nggak ada hitungan. Dan yang terakhir, inilah yang harus kita gunakan, posisi manajer. Ibu ini tidak marah, tetapi dia dengan nada tegas. Dia memberikan pencerahan kepada muridnya. Kenapa tugasmu tidak selesai? Oh, karena aku membantu ibuku. Kerjakanlah tugasmu tepat waktu. Boleh juga membantu ibu. Bagaimana kalau kamu membuat Dia menawarkan pertanyaan-pertanyaan. kamu akan mengerjakan tugas? Nah, oke Bu, saya coba Bu, karena ada solusi dari gurunya. Nah, mari berefleksi Bapak Ibu, mari kita ingat apa yang sudah kita lakukan selama ini ketika kita memproses murid kita. Saya ajak kita menggunakan segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas murid kita. Jangan marah Bapak Ibu, jangan langsung marah, menghukum, berteman, memantau. Tetapi kita posisinya manajer. Lalu kita buatlah keyakinan kelas. Itu keyakinannya itu mereka dalami sebagai nilai-nilai kebajikan dan hati. Baik, sekian dan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Salam dari guru